Firman Tuhan di saat ini masih kita akan membaca dalam kitab 2 Tawarik, pasalnya yang ke-34, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Sekali lagi dalam kitab 2 Tawarik, pasalnya yang ke-34, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur lulukan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan, ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur lulukannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu, ia kembali ke Yerusalem. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mendatangkan sebuah pembaharuan pasti butuh perjuangan, butuh kerja keras, tetapi yang paling penting butuh ketaatan dan kesetiaan untuk mendengarkan suara Tuhan. Segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, segala sesuatu yang tidak disenangi dan disukai oleh Tuhan, patut untuk diubahkan. Karena kita percaya orang-orang yang telah diubahkan oleh Tuhan, mereka akan menikmati satu keadaan hidup yang baru, satu kehidupan yang lahir baru, dan satu keadaan yang senantiasa penuh dengan damai sejahtera di dalam Tuhan. Sehingga siapapun kita pasti kita rindu menikmati keadaan-keadaan hidup yang baik, yang dimana tentu kita akan mengalami satu kondisi kehidupan yang penuh dengan ketentraman, ada sukacita, ada kebahagiaan yang terus kita nikmati dalam berkat Tuhan sebagai umat yang percaya. Sehingga kita semua dipakai oleh Tuhan untuk menjadi agen-agen pembaharuan, untuk menjadi agen-agen perubahan ke arah yang lebih baik. Sehingga ada ungkapan mengatakan bahwa kiranya hari ini dan hari esok akan lebih baik dari hari kemarin. Dan sehingga tentu kita belajar juga dalam firman Tuhan ini tentang bagaimana pembaharuan yang benar-benar secara total diperjuangkan oleh seorang Raja Yosia bagi bangsa Israel secara menyeluruh pada waktu itu. Ternyata usia tidak menjadi penghalang bagi seorang Yosia untuk menjadi seorang pemimpin yang berintegritas, seorang pemimpin yang mampu mempertahankan identitasnya sebagai seorang pribadi yang takut akan Tuhan. Kalau kita baca dalam firman ini, ternyata dia menggantikan ayahnya Amon di usia yang masih sangat muda, 8 tahun. Dan di usia yang ke-16 tahun, dia benar-benar berkomitmen di hadapan Tuhan bagaimana umat Allah Israel ini harus dipulihkan
di tengah-tengah berbagai keadaan hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan pada waktu itu. Dan kita menelusuri dalam bagian firman Tuhan ini, kita mendapatkan siapakah seorang Raja Yosia. Seorang Raja Yosia, benar-benar dia memiliki kepribadian yang takut akan Tuhan. Dia hidup benar di hadapan Tuhan sekalipun diperhadapkan dengan berbagai realita dan pergumulan bangsanya pada waktu itu. Yang menyembah Baal, yang menduakan Tuhan, yang bertentangan dengan aturan-aturan firman Tuhan. Sehingga tentu kalau kita membaca firman ini, ternyata kita mendapati di sana bahwa ternyata inilah yang mau diperjuangkan oleh seorang Yosia pada waktu itu. Agama menjadi sentral penting untuk pembangunan karakter. Agama menjadi sentral penting untuk pembangunan kepribadian umat Allah yang boleh menghadirkan orang-orang percaya yang taat dan setia untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka dalam kondisi yang sulit di awal kepemimpinan Raja Yosia pada waktu itu, didapatinya sesuatu yang tidak benar ketika bangsanya menyembah Baal. Maka Yosia ingin mengembalikan pusat peribadatan umat Israel kepada Allah. Sehingga Yosia di usia yang masih sangat muda benar-benar dia memiliki kapasitas diri sebagai pemimpin yang dapat diteladani. Tak bisa bayangkan usia muda, tetapi dia benar-benar mampu menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Dia tidak terpengaruh dengan jiwa mudanya, tetapi benar-benar kepemimpinan Kristiani melekat dalam kepribadiannya. Karena Yosia ini, dia memiliki spiritualitas yang tinggi. Ketika kita menyaksikan dalam bagian firman ini, dia hidup benar di mata Tuhan. Sehingga Yosia dipakai Tuhan untuk memulihkan kehidupan bangsa Israel, di mana mereka mengalami situasi yang sulit ketika kepemimpinan sebelumnya, yakni ayahnya Amon dan kakeknya Manasye melakukan berbagai kejahatan di mata Tuhan. Dan hal ini juga sangat berpengaruh bagi kehidupan bangsanya pada waktu itu. Sehingga ada bukit-bukit penyembahan berhala, ada patung-patung pahatan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh bangsanya yang bertentangan dengan kehendak Tuhan pada waktu itu. Sungguh Yosia, dia mengawali kepemimpinannya pada masa itu dengan mencari Allah leluhurnya, Allah Daud, Allah yang kita sembah. Sehingga hal ini sangat berpengaruh baik untuk memulihkan keadaan umat Allah pada waktu itu. Di tengah-tengah kondisi mereka yang sangat memprihatinkan, ketika ada penyembahan-penyembahan berhala, patung-patung pahatan yang mereka dirikan sebagai pusat penyembahan mereka pada waktu itu. Sehingga Yosua ingin membuka lebar-lebar pandangan iman mereka sebagai orang percaya, bahwa ternyata keadaan mereka pada waktu itu akan dipulihkan. Kota Yerusalem pada waktu itu akan dipulihkan. Bangsa Israel pada waktu itu akan dipulihkan. Ketika mereka mengembalikan sentral utama persekutuan ibadah mereka hanya kepada Tuhan. Artinya Tuhan tidak menjadi nomor 2 bagi mereka, tapi Tuhan menjadi tempat yang pertama dan terutama bagi umat Allah pada waktu itu. Sehingga perubahan-perubahan besar terjadi di awal kepemimpinan seorang Raja Yosia pada waktu itu. Dia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, merobohkan pusat penyembahan berhala dan menghancurkan semua patung pahatan yang mereka sembah dan menghancurkan semua pedupaan-pedupaan yang mereka lakukan pada waktu itu. Artinya benar bahwa ternyata dia memiliki integritas diri sebagai pemimpin yang takut akan Tuhan, yang benar-benar rindu untuk membangun bangsanya. Saudara, ketika kita ingin mengubah kehidupan kita, bangsa kita, dunia ini dan lain sebagainya, maka ada ungkapan yang mengatakan demikian, ungkapan bijak mengatakan begini: jika kamu ingin mengubah dunia ini, ubahlah dulu bangsamu. Jika kamu ingin mengubah bangsamu, ubahlah dulu keluargamu. Jika kamu ingin mengubah keluargamu, ubahlah dulu pribadimu.
Jadi ternyata pembaharuan itu akan ternikmati mendatangkan kebaikan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Itu sangat bergantung pribadi lepas pribadi yang mau datang untuk kiranya hidup dalam pertobatan di hadapan Tuhan. Saudara, kita sementara diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Seluruh dunia khawatir, seluruh dunia takut dan cemas dengan keadaan ini. Apakah ini penghukuman Tuhan bagi kita? Ketika mungkin manusia sudah lupa bahwa sesungguhnya yang menjadi pusat penyembahan kita ialah Tuhan. Manusia mungkin kadangkala menduakan Tuhan atau menomorduakan Tuhan. Dan sehingga inilah yang mau diangkat dalam kitab Yosia ini, dalam pengalaman hidup seorang Raja Yosia ini, bahwa ternyata kunci kehidupan umat Allah dipulihkan ketika kita sebagai orang-orang percaya mengembalikan sentral utama penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Banyak orang yang mengandalkan kehebatan dan kekuatan serta kepintaran mereka. Banyak orang yang senantiasa menduakan Tuhan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Dan banyak orang yang tidak mau merubah diri karena lebih terpikat dengan keinginan-keinginan yang sifatnya sementara. Dan inilah yang mau dirubah oleh Raja Yosia pada waktu itu. Umat Allah yang lupa diri. Umat Allah yang memfokuskan diri mereka pada penyembahan-penyembahan berhala. Sehingga Yosia mau katakan kepada umat Allah bangsa Israel, keadaan mereka akan baik pada waktu itu. Mereka menikmati satu keadaan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Ketika benar-benar yang paling penting yang menjadi keutamaan mereka, bagaimana mereka tunduk menyembah Allah yang hidup, yang mereka sembah dan mereka muliakan sebagai bangsa Israel. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, orang Kristen yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus bukan hanya sekedar rajin ke gereja, berdoa, beribadah, tetapi benar-benar itu harus lahir dari identitas diri kita sebagai orang Kristen yang sejati, yang tahu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Karena belum tentu kita mengaku diri kita sebagai orang Kristen, tapi kadangkala sifat-sifat kita tidak menjadi sifat-sifat Kristiani. Sehingga orang yang menjadi pengikut Kristus benar-benar dia mau menunjukkan kepada dunia ini bahwa dia taat, dia setia, dia mau hidup dan mau ikut Tuhan apapun kondisi dan keadaan hidup yang harus dilewati. Sehingga saya mau katakan bahwa ternyata kenikmatan-kenikmatan dunia ini sifatnya sementara. Tetapi sesungguhnya kenikmatan yang sempurna yang kita terima dan kita nikmati di dalam firman Tuhan itu mendatangkan satu kekekalan dalam hidup bagi setiap orang yang percaya, yang mau tinggal, hidup, bertumbuh dan berbuah di dalam firman Tuhan. Jadi orang Kristen harus berubah. Orang Kristen harus menunjukkan pembaharuan dalam hidup. Ya mungkin dulu orang malas beribadah, tetapi corona ini mungkin memberikan satu motivasi bagi orang ternyata di tengah-tengah situasi yang sulit. Orang mesti cari Tuhan. Orang mesti datang beribadah kepada Tuhan. Karena kita mengingat bahwa hidup kita di dunia ini fana. Hidup kita di dunia ini hanya sementara waktu. Dan hidup kita di dunia ini diatur dalam batasan waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Selagi hidup ini masih ada, selagi kesempatan Tuhan masih anugerahkan, berilah yang terbaik untuk Tuhan. Jangan sampai ada kata penyesalan ketika saat dan waktunya tiba kita berpulang kepada Sang Pemilik kehidupan ini. Saudaraku yang diberkati, sebagaimana bacaan firman ini, kita mendapatkan teladan yang luar biasa dalam kehidupan seorang Yosia. Bahwa usia tidak menjadi penghalang baginya untuk menunjukkan karakter, kapasitas dirinya sebagai pemimpin yang takut akan Tuhan. Kita berharap bahwa ternyata di dalam kehidupan ini juga pun anak-anak muda gereja akan belajar dari kehidupan seorang Yosia
Di usia muda benar-benar dia mampu memperjuangkan ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Sehingga di dalamnya kita berharap keteladanan hidup yang dibangun oleh seorang Yosia akan melahirkan anak-anak muda Kristen, anak-anak Tuhan yang tetap berpegang pada kendali firman Tuhan. Saudara, jangan tinggalkan Tuhan apapun kesulitan hidup kita. Jangan pernah mengabaikan firman dan kebenaran yang tertulis dalam Alkitab. Karena segala sesuatu yang disampaikan, segala sesuatu yang diberitakan, segala sesuatu yang diungkapkan dalam firman ini mendatangkan satu kebaikan hidup bagi orang yang mau setia untuk melakukannya. Semoga kita menjadi pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin keluarga yang benar-benar mampu mempertanggungjawabkan kehidupan spiritualitas keluarga kita. Bukan hanya sekedar kita beribadah, tetapi ibadah itu akan lahir dari sikap hidup yang tidak akan pernah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi ingat, rumah kita juga adalah gereja kecil Tuhan. Rumah kita adalah mezbah yang dibangun oleh Tuhan, yang tentu di dalamnya, dalam persekutuan yang kita bangun, dalam persekutuan beribadah kita di rumah masing-masing, akan lahir suami yang takut akan Tuhan, istri yang takut akan Tuhan, cakap dalam mengatur hidup rumah tangga, anak-anak yang tidak pernah mengabaikan perintah orang tua, anak-anak yang hidup benar dan takut akan Tuhan. Sehingga apa yang akan terjadi di dunia ini pasca kita mengalami corona ini? Satu pemulihan, satu keadaan yang baik, di mana dari rumah kita akan terpancar kemuliaan Tuhan yang tentu di dalamnya tinggal menetap orang-orang percaya yang takut akan Tuhan. Semoga firman ini menjadi berkat bagi kita semua, dan melalui firman kebenaran ini iman kita semakin diperkaya bahwa hanya menyembah dan memuliakan Tuhan, maka pasti tanah kita, negeri kita, dunia ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus dimuliakan dalam persekutuan ibadah kita, dan firman ini kiranya menjadi berkat buat kita semua. Amin.